kami menggunakan 5 sensor, 2 sensor utama dan 3 sensor pendukung. Pertama di sini ada MPU 6050 untuk mendeteksi vibration-nya. Lalu di sini ada PZM 004T untuk monitoring arus, tegangan dan PF-nya. Lalu di sini ada DS18B20 sebagai sensor suhunya. Terus di sini ada MLX 90614 untuk ambience temperatur. Lalu ada sensor sebelah sini GP2Y1010AU0F untuk mendeteksi debu gitu. Di sini mikrokontrolernya kita menggunakan ESP32 dikirimkan ke Firebase menggunakan MQTT. Setelah tadi ESP tersambung dengan protokol MQTT dan masuk Firebase, kita masuk ke tampilan utama di mana di sini adalah salah satu website yang kami buat untuk monitoring berbagai macam sensor yang kami tempelkan di motor. Kita masuk ke mode dashboard. Di sini ada kondisi fisik yang bisa dilihat secara 3D, di mana nanti bakal ada beberapa critical moment yang bisa diberitahu gitu. Oleh ini juga kita bisa lihat bagian bawah. Lalu kita juga bisa ngeliat di sini kalau motornya masih belum terdeteksi. Dari ESP-nya juga masih offline dan online, yang artinya secara tidak langsung ini ESP-nya masih terhubung gitu. Lalu dari visualisasi masih terlihat ada temperatur, vibration, voltage, dan current yang nanti akan menjadi suatu indikator untuk motor-motor yang kita monitoring gitu. Lalu selanjutnya ada electrical parameters. Ini adalah satu inputan dari PZM 004T. Di sini ada grid voltage yang dimana mengukur besaran daya yang masuk atau mengukur tegangan. Lalu ada motor current, itu data terakhir kita menerima ada 3 ampere yang masuk ke motor. Lalu juga ada power factor. Power factornya agak sedikit kritikal karena di sini salah satu power factor yang mengindikasikan dia normal itu mendekati 1, sedangkan di motor yang kita pakai dia hampir terjadi ada degradasi motor ataupun beban yang tidak stabil. Lalu ada grid frekuensi juga di mana ini masih cenderung normal karena grid ini berbarengan dengan power factor yang ada. Lalu kita juga bisa melihat dari sensor MPU 6050 plus gyroscope-nya ini ada vibration. Dia di angka 591 karena saat ini sedang diam. Dan juga for information, sensor vibrasi ini masih belum dikalibrasi secara optimal, jadi memang belum sekali industrial untuk percobaan secara langsung. Lalu ada bearing temperatur yang didapatkan dari sensor DS18B20. Juga ada motor surface temperatur yang sama tadi sensornya, dan juga ada dust density yang sekarang kondisi motor kita sedang clean dan tidak ada debu. Kita juga masuk ke menu power analysis, di mana power analysis ini ada active power, apparent power, dan beberapa motor load index. Di bawahnya juga ada energi harian dan juga EF ratio. Dari active power sendiri dia mengukur bahwa tegangan yang aktif itu di sekitaran berapa. Lalu dari apparent power itu dia sejajar dengan power factor, jadi ketika power factor 0,50 apparent powernya pun nanti akan naik. Kita akan lihat di demo. Lalu di sini juga ada physical sensor yang ada tadi temperature monitoring dan vibration analysis. Untuk lebih detailnya kita ngelihat ada permukaan motornya sebagaimana, bearingnya juga seperti apa. Lalu juga ada ambient di bawahnya, detail-detailnya. Terus juga ada vibration, RMS, peak vibration, dan juga crash factor di sini. Lalu juga ada dust and air quality karena debu dan juga udara yang panas benar-benar sangat mempengaruhi kondisi motor yang ada. Lalu di sini baru ada active alerts, di mana nantinya ternyata ada beberapa bagian motor yang sangat kritikal untuk segera dicek atau diinspeksi oleh petugas maintenance. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian analytics page. Pertama di sini ada bagian untuk mengatur rentang waktu, dimulai dari ada 1 hour, 6 hour, 24 hour sampai dengan 7 day rencananya. Lalu di bagian pertama analytics ini kita memiliki apa ini sebutannya? Grafik untuk memunculkan perbandingan antara voltage, current, dan juga power, sehingga kita bisa melihat bagaimana pergerakan daripada voltage, current, dan juga power. Lalu selanjutnya ada bagian suhu. Di sini ada kita membandingkan antara suhu motor dan juga bearingnya. Lalu selanjutnya kita bisa melihat pergerakan daripada vibration RMS, yaitu getaran. Lalu ada juga di sini pergerakan daripada energi yang digunakan oleh si motornya. Lalu di bagian paling bawah di sini kita memiliki indikator seperti rata-rata tegangan, lalu juga ada rata-rata arus, lalu ada suhu maksimal, dan juga ada energi yang baru saja digunakan.
Oke, selanjutnya ada di AI Center. Di mana di AI Center ini ada dua bagian gitu. Yang pertama di machine learning-nya, yakni bearing failure prediction dan juga expert system motor diagnosis, itu sistem bakarnya. Nah, di sini saya bakal menjelasin terkait dengan dari sistem machine learning itu sendiri, yang dimana di sini menampilkan gitu berapa banyak data dari vibration yang dibaca oleh sistem. Yang di sini ada 38 data, yang kemudian nanti dari usernya harus mencet terkait dengan button dan analisis, yang kemudian mengirimkan data kepada model machine learning yang dimana akan menampilkan kesehatan motor yang di sini cukup kritikal gitu, karena ada beberapa indikator yang ada di bawah ini. Kemudian lanjut ke bearing analysis, ini tuh model klasifikasi gitu yang mengklasifikasikan apakah motor apakah akan gagal atau tidak gitu. Di sini outputnya yes or no. Terus juga ada juga prediksi, model prediksi yang dimana menampilkan gitu berapa jam lagi gitu untuk si motornya itu akan gagal gitu. Sini ada time to failure seperti itu. Dan selanjutnya di website kami ini nggak hanya memprediksi kapan waktu motor itu akan rusak, melainkan juga memberitahu bagian mana yang akan rusak dan apa yang harus dilakukan ketika motor itu rusak. Nah, kami di sini memiliki knowledge base standar ISO 10816 dan hasil dari wawancara dengan pakar. Nah, di sini kami menerapkan sistem Fuji yang mana inputannya itu nggak hanya 0 dan 1, melainkan ada dipetakan menjadi no, tidak, sometimes itu kadang-kadang, dan yes itu artinya itu main sering terjadi. Nah, misalnya inputan motor itu tidak berputar kadang-kadang, lalu diklik run diagnosa, maka di sini akan memberitahu sistem akan memberitahu kerusakan apa yang terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan. Di sini juga terdapat certain factor dengan range 0 sampai 1. Nah, di sini hasilnya 0,5, dan di sini ada final conclusion dengan range persentase 40%. Apa ya, ketika lagi di on. Yang pertama, di mana nantinya jika terdapat tinggi motor tinggi seperti ini, medium, nantinya akan menghidupkan si lampu kuning ini. Kemudian jika di bawahnya ada height seperti ini, suhu bearingnya kritikal, maka buzzernya akan berbunyi nanti. Dengan lebih jelasnya, mari kita lihat aksinya.